sebenarnya pasal 12 tentang Ayub ini berisi tentang kekesalan daripada Ayub kepada 3 orang temannya, Bildad, Zophar, dan Elifaz. Ketika orang itu berkhotbah, bercerita, berbicara di depan Ayub yang sudah menjadi tahu, dan Ayub kesal. Dan ayat pasal 12 dari khotbah kita ini di sini tidak menjelaskan kekesalan bahwa ketika orang ini sebenarnya hanya tahu tentang Tuhan, ketika kita hanya tahu tentang keadaan dia, tentang dosa, kita kayak ini sebenarnya sangat bernilai spiritual dan sangat sempurna untuk menggambarkan keadaan setiap orang dalam hubungannya dengan Tuhan. Setiap orang yang berkata, yang percaya kepada Tuhan, di sini digambarkan keadaan dia, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Kalau kita baca dengan baik, kita akan nampak pada pasal 1 sampai pasal 3 itu bercerita tentang kemakmuran, kebangkrutan, dan keluhan Ayub. Lalu pada pasal 4 sampai pasal 11 khotbah ceramah ketiga orang sahabat Ayub. Mereka sahabat yang setiawan, mereka orang-orang yang baik. Bayangkan Ayub dalam kondisi bagus, dalam keadaan bangkrut merana, ketiga orang ini tetap setia menemani Ayub dan berceramah kepada mereka. Tetapi inti ceramahnya adalah mereka bercerita tentang Allah yang mereka pahami. Mereka menjabarkan konsep Allah menurut pengalaman mereka. Lalu pada pasal yang ke-12, ya, dari pasal 12 sampai 31, mereka saling bersilang pendapat. Tetapi mereka tetap duduk bersama. Mereka tidak jadi berlawanan, mereka tidak menjadi bermusuhan. Mereka berdebat, betul-betul berdebat. Yang mereka perdebatkan adalah Allah yang menurut konsep mereka masing-masing. Menurut si Bildad bagaimana? Menurut si Zophar bagaimana? Menurut si Elifaz bagaimana? Menurut si Ayub bagaimana? 3 lawan 1, dan 3 orang berkata, Ayub engkau berdosa, bertobatlah supaya kau sembuh. Maka Ayub menjadi marah, aku tidak berdosa kepada Allah. Penderitaan ini bukan karena dosaku, bukan karena kesalahanku. Aku setia beribadah, aku akan menguruskan anak-anakku sehingga mereka melakukan pesta. Lalu pada pasal 32 sampai yang ke-37, di situ ada seorang yang bernama Elihu. Elihu ini orang yang muda, yang mendengarkan mereka, yang menghormati mereka, yang berharap banyak dari mereka karena dari usia itu sudah super ilmu. Tetapi sampai habis hari-hari mereka lalu, Elihu tidak mendapatkan sesuatu dari mereka selain daripada perdebatan debat-debat musim. Maka dia berani pada pasal 37 sampai pasal yang pada pasal 32 sampai yang ke-37 dengan nyata Elihu berkata, kalian semua bersalah. Aku berharap aku mendapat sesuatu dari kalian dua-dua ini. Tetapi saya harus berbicara karena Tuhan juga berbicara kepada saya. Bukan hanya kepada orang tua, kepada mahasiswa juga. Bukan hanya kepada pendeta, kepada dosen juga. Kepada ketua yayasan juga. Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu pada pasal yang ke-38 sampai yang ke-42, disitulah kisah pertemuan Ayub dengan Allah. Disitulah Ayub baru berjumpa, barulah itu diceritakan secara garis besar daripada kitab Ayub. Nah, dari situ kita akan temukan bagaimana pengalaman setiap orang yang mengaku berkata berhubungan dengan Allah yang dia percaya. Dalam ayat 12 ada bahwa sebenarnya
masuk bukan tentang agama, semua berdebat tentang konsep-konsep Allah. Dan orang mempertahankan konsepnya yang benar. Siap berdebat dengan siapapun kawanpun. Allah yang dia mengerti, Allah yang dia tahu, itu yang benar. Agama yang dia anut, itu yang paling benar. Itulah Allah dalam pemahaman. Awas mahasiswa, karena kita di sini sedang orang yang menggali ilmu, yang mengutamakan intelektual. Hati-hati dalam hubunganmu dengan Allah. Kalau engkau mengenal Yesus, mengenal Allah, mengetahui tentang Allah menurut kata, menurut benar, menurut Tuhan yang engkau masih ada pada kelas Allah dalam pemahaman. Hanya sampai sebatas engkau memahami tentang Allah yang dalam tanda kutip menurut konsep yang selama ini kau pegang. Dan kalau kita buka pasal 42, apa pendapat Tuhan tentang orang-orang yang memahami Tuhan ini, yang siap berdebat bahkan siap mati demi agamanya. Coba kita buka pasal 42 ayat 7 dan 8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Mu Ayub. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Mu Ayub, lalu bersembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Mu Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan diterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Mu Ayub. Nah, berarti Ayub benar. Itu di pasal 40. Di pasal 37 sampai 42 baru Ayub bertemu dengan Allah. Baru dia benar bahwa dia memang tidak pernah berdosa. Hanya konsepnya tentang Allah salah. Allah memandang bersalah orang-orang yang memperdebatkan Tuhan menurut pengetahuan, yang hanya sekedar pemahamannya tentang agama, pemahamannya tentang Allah, tanpa pengalaman secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan tema minggu ini, Allah adalah sumber kekuatan dan hikmah. Kalau kita baca kitab Ayub pelan-pelan, baik-baik, kita nikmati pasal 1 sampai pasal 42, saudara dikasih Tuhan di sini sangat jelas, sangat nyata. Kelima orang yang bersahabat ini, Ayub, Elifas, Elihu, Joab, Bildad, mengakui bahwa Allah adalah sumber daripada hikmat dan kekuatan. Bahkan lebih daripada masing-masing mereka itu berbicara, mereka itu berkata-kata, mereka itu mendapat kekuatan, mendapat hikmat dari Allah. Awas sekali lagi, setiap orang yang beragama kalau sudah berdebat merasa dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan, mereka sangat yakin bahwa Allah berbicara kepada mereka, berani berbicara kepada orang. Tapi apakah benar demikian? Hanya pribadinya dengan Tuhan yang tahu. Jadi hubungan Tuhan dengan manusia itu tidak bisa dilihat dari sisi agama doang, dari sisi jabatan di gereja, tidak. Tetapi harus dengan hubungan dengan benar Tuhan adalah sumber hikmat, benar Tuhan adalah sumber kekuatan. Mereka mengakui, saya berbicara kepadamu Ayub oleh karena Tuhan memberi saya kekuatan dan hikmat. Ayub juga berkata yang sama, saya juga berbicara kepada kamu karena saya mendapat kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sumber hikmat dan
orang termasuk Ayub. Tapi Alkitab berkata iblis yang datang kepada Tuhan berdialog tawar-menawar tentang Ayub. Ya, kalau kita baca pasal 1, iya. Maka berkumpullah anak-anak Allah. Dan iblis pun ada di sana. Maka iblis ada di sana. Hati-hati. Ketika Allah dengan anak-anaknya, Alkitab berkata iblis pun ada di sana. Kan iblis ada di surga. Beginilah kalau orang memahami Allah hanya sebatas konsep, hanya sebatas pemahaman. Dan Alkitab menulis. Apakah engkau sedang datang kepada Tuhan hari ini? Iya kan? Kenapa kita datang beribadah? Kita sedang datang kepada Tuhan, sedang datang di hadapan Tuhan. Amin. Lalu apakah kau di surga? Sekarang ini kau di surga atau di bumi? Nah, ini akibatnya. Berarti kalau menghadap Tuhan harus ke surga. Anggap ini baik-baik. Iblis pun ada di sana itu berbicara tentang bahwa semua ada di hadapan Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Allah. Baik di surga, baik di bumi. Dimanapun kita bisa menghadap Allah. Dan saudara harus tahu, di tempat di mana kau ada, setan iblis wajib yang meminta nyawamu pun ada di sini. Dan dia sedang berbicara kepada Tuhan tentang kau. Tahu gak kau? Aku kenalnya siapa? Siapa namamu? Sebutkan namamu satu-satu. Kalau kau putuskan bukan kuliahnya, pasti gak sekolah, pasti gak kuliah. Itu kan karena kau tolong yang selalu karena dia tetap kuliah di sini. Coba kau buat bangkrut orang tua, coba kau buat miskin orang tua, masih bisa gak dia kuliah? Itu godaan iblis. Itulah maunya iblis supaya kau dapat. Dan Tuhan menilai sebatas apa perbuatan. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Ketemu pencobaan 1-2. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Ini yang tidak dipahami sahabat-sahabat yang berdebat itu. Mereka berpikir bahwa semua penderitaan, semua kegagalan, semua sakit itu karena dosa. Itu karena hukuman. Mereka lupa bahwa setiap orang di dalam Tuhan itu harus ada pertumbuhan iman, harus ada pertumbuhan rohani. Dan Ayub sedang diuji iman, sedang diuji cintanya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan. Benarkah dia setia? Benarkah dia kuat? Dan Tuhan mengizinkan, awas, menghendaki dengan mengizinkan itu berbeda. Tuhan tidak menghendaki engkau mengalami kegagalan, tetapi sebaliknya Tuhan menginginkan engkau naik lagi, lebih lagi, sukses lagi, lebih lagi di hadapan Tuhan. Tetapi di waktu yang sama ada setan yang menginginkan kegagalan, dan itu disampaikan daripada Elihu kepada 4 sahabatnya. Kalian semua salah. Setan tidak punya wewenang. Lalu dia berkata lagi apa? Allah itu kasih tidak mungkin curang. Jadi kesannya seolah-olah ketika orang tadi menyalahkan Ayub memperkatakan dia tidak bersalah. Sampai dia menyesali hari kelahiran. Kenapa harus lagi? Dengan tanda kutip artinya menyalahkan siapa? Tuhan. Maka Elihu yang muda ini berkata seperti
dilakukan. Mereka hanya dalam ritual-ritual upacara-upacara keagamaan. Apa yang terjadi setelah dia mendapatkan pencerahan dari para muda ini? Kita buka pasal 40. Kita baca dari Matan pasal 7. Saya ini kita baca sama-sama. Hanya satu poin. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataan dan dengan menyesal aku duduk dalam ibu dan kami. Bayangkan, hanya menurut kata orang saja aku mendengar tentang bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah adalah Tas, bahwa Allah pencipta langit dan bumi, bahwa Allah telah menyelamatkan hidup, bahwa Allah telah menebus dosamu, mengampuni engkau, bahwa Allah telah menulis namamu dalam kitab kehidupan. Menurut kata orang, menurut para peneliti, hanya menurut kata orang saja aku mendengar tentang. Akhirnya yang tadinya Ayub hanya mengenal Allah sebatas pemahaman, sebatas konsep, sekarang Ayub mengenal Tuhan sebagai Allah dalam pengalaman, Allah dalam hubungan pribadi yang menyemami kebersamaan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tidak lagi sekedar tahu, tidak lagi sekedar paham, tapi mengalami langsung. Sebenarnya kalau kita baca pasal 12 tadi, kita ini di situ Ayub sudah menulis dengan baik. Kadang-kadang manusia begitu ya, sudah menguraikan dengan baik, tetapi yang menguraikannya tidak dialami. Bahwa Allah yang membuat begini, Allah yang membuat begini, Allah yang membuat begini, Allah semua Allah. Bahkan Allah yang mengangkat pemimpin, Allah yang membangkitkannya, Allah yang membangun bangsa, Allah yang membubarkan. Artinya Allah itu bukan sekedar pemahaman, tapi langsung dalam amalan, dalam kenyataan, dalam praktek, dalam pengalaman. Baik pribadi orang, baik antar bangsa sebagai lembaga yang menjadikan Tuhan, baik dari pemerintah. Menurut konsep-konsep manusia dan sebagainya sebagai contoh, tidak mungkin Jokowi jadi presiden. Gak mungkin. Karena dari sisi pemahaman, ya dia bukan ketua partai, contoh aja dan sebagainya. Tapi faktanya dari presiden tidak cukup. Presiden 2 kali. Tapi itu pun dengan itu. Kalau menurut konsep-konsep yang ditawarkan setan iblis bagi konsep-konsep negatif, tidak mungkin. Dia selalu berkata kepada engkau tidak mungkin. Tetapi ketika engkau menjadi mengenal Tuhan dari sisi pengalaman, mengalami langsung pribadi Tuhan itu dalam hidup, di situ kau akan berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan barulah setelah
tua Ayub ini mengalami yang namanya kelahiran baru, pertemuan. Oleh sebab itu saudara dikasih Allah, beragamalah dengan anak saya. Jangan hanya sekedar fanatisme. Kenapa kau jadi Kristen? Ya udahlah, namanya orang tua Kristen. Kenapa kau ikut Yesus? Dan dia namanya orang tua ikut Yesus. Apakah benar ikut Yesus? Itu masih ada. Ikut Yesus yang hanya sekedar pemahaman, atau ikut Yesus yang benar-benar dalam pengalaman. Jadi jangan karena sudah aku itu kan pendeta, maka semua dikatakannya benar. Enggak. Manusia tetap punya kelemahan, tetap punya kesalahan. Boleh kita mendengar ceramah, tetapi kunci hubungan dengan Tuhan tetap tergantung pada dirimu sendiri. Saya menyampaikan tentang Allah dalam pengalaman yang menerima yang berikut. Lalu kau mendapatkan pemahaman tentang Allah yang memahami, itu tidak cukup. Engkau harus mengambil keputusan. Saya harus menerima Dia dalam diriku, dalam hidup. Saya harus mengalami kehadiran Allah dalam hidup. Disitulah nyata karena Tuhan dalam hidup. Engkau jadi manusia yang tidak dapat diukur. Engkau menjadi manusia yang tidak dapat dinilai oleh manusia lain, tetapi menjadi manusia spiritualis, menjadi manusia ilahi yang di dalam dirimu ada nilai Kristus. Kau tidak lagi sekedar beragama, tapi engkau menjadi penyataan terang Kristus itu, menjadi penyataan cinta Tuhan baik di kampus, baik di lingkungan tempat tinggalmu, di tempatmu bekerja. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada dirimu melalui pekerjaan tangan. Seperti berkali-kali saya sampaikan, kita bisa menikmati ibadah karena karya Tuhan lewat ibu yayasan yang merelakan hati, yang menyediakan keuangan untuk kau gunakan beribadah kepada Tuhan. Maka jangan hanya sekedar engkau ikut kebaktian kasih orang itu selesai. Engkau harus mengalami kelahiran baru. Engkau harus mengalami kebersamaan dengan Tuhan setiap tahun. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau sudah mengetahui tentang Yesus selama, jika engkau telah memahami tentang Allah selama, menurut hari ini engkau ditambah supaya engkau mengenal, menerima dan mengalami semua sifat-sifat Allah yang engkau dengar dari kata orang sekarang. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi yang mengetuk pintu hati. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup, berkarya dalam hidup. Haleluya. Bapa, Engkau telah berfirman, firman ya dan amin. Engkau melihat setiap hati, tidak ada hati yang terlewatkan, tidak ada hati yang tersembunyi dari hadapan Dia. Bapa, Engkau membentuk pintu hati mereka, dan bagi hati yang terbuka kami percaya Engkau masuk menyatakan kerajaan-Mu dalam hidup, sehingga hidup yang menjadi hidup yang ada di hadapan Tuhan selama-lamanya, hidup yang menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.